Usai dilantik, anggota DPR Papua Tengah Tobias Bagubau gelar syukuran. Pemirsa, politisi Partai Hanura Tobias Bagubau menggelar ibadah syukur usai dilantik sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR Provinsi Papua Tengah periode 2024-2029. Syukuran dalam bentuk ibadah itu berlangsung di halaman Gereja Kristus Alfa Omega, Jalan Manobi, Bumi Wonorejo pada Kamis 7 November 2024. Ibadah tersebut dibuka dengan lagu dan penyampaian firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Amos Widigipa. Dalam khotbahnya, Amos Widigipa menyampaikan melalui ibadah syukur ini DPR Provinsi Papua Tengah yang baru saja dilantik agar lebih berkomitmen untuk melayani Tuhan dan mengabdikan diri kepada masyarakat. Dalam kegiatan yang sama, Tobias Bagubau dalam sambutannya menyampaikan kepada seluruh masyarakat dari suku Wolani yang ada di Kabupaten Nabire maupun yang di Kabupaten Intan Jaya agar tetap bersatu, berpangku tangan dalam kehidupan bermasyarakat. Dirinya juga menyampaikan bersama 5 anggota DPRP Papua Tengah terpilih dari Kabupaten Intan Jaya, ia akan mengadakan syukuran di kampung. Akan tetapi, lanjut Tobias Bagubau, kegiatan syukuran tersebut tidak akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Karena Provinsi Papua Tengah merupakan provinsi baru, sehingga dalam waktu 1 tahun. Wolani! Itu harga mati. Kata Wolani itu jangan hilang. Suku Moni itu suku besar. Jadi, kita Wolani harus berdiri. Sama seperti kabupaten-kabupaten yang lain. Kita tidak boleh diam-diam. Kabupaten Intan Jaya itu besar, maka harus besok itu dipisah-pisahkan supaya mengatur keluarga, mengatur daerah, sehingga kita hindar dari masalah hal-hal yang kita tidak inginkan bersama. Kedepan DPR Provinsi Papua Tengah akan disibukkan dengan membahas aturan dan membahas pembangunan yang ada di Provinsi Papua Tengah. Ia berterima kasih kepada pengurus Jemaat Alfa Omega yang telah membuka pintu dan hati untuk melaksanakan ibadah syukur atas pelantikannya. Selain itu, Tobias Bagubau juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang ada di Intan Jaya, terutama suku Wolani yang telah mendukungnya hingga bisa terpilih menjadi anggota DPR Provinsi Papua Tengah. Jadi ini saya lakukan syukuran. Saya kumpulkan rakyat saya, masyarakat suku Wolani yang ada di Kabupaten Nabire. Jadi supaya ke depan ini kan di sini kan dunianya kan ini sudah jadi provinsi. Saya berharap supaya masyarakat saya ini kan tidak boleh hilang toh di provinsi. Karena ke depan ini kan kami berada di dalam provinsi, bukan kabupaten lagi. Itu pertama. Jadi kami tetap menjaga suku Wolani yang ada di Kabupaten Nabire. Dalam hal ini Provinsi Papua ke depannya. Jadi kan perkembangan ke depannya bukan kayak sama seperti yang Kabupaten waktu lalu. Tapi perkembangan ke depannya itu kan perkembangannya lebih besar karena adanya provinsi. Sehingga ini masyarakat kami yang nanti ke depannya juga berhadapan dengan situasi pembangunan, kemudian setelah kita jadi definitif Provinsi Papua Tengah ini kan pemerintah, dalam hal ini gubernur provinsi yang nanti akan dipilih oleh rakyat, bisa memperhatikan masyarakat suku Wolani yang ada di sini. Itu pertama. Yang kedua, momen ini, kesempatan ini, saya menyampaikan selaku anggota DPR Provinsi Papua Tengah terpilih, dengan tegas meminta kepada pemerintah Intan Jaya, kemarin adik-adik kami, orang-orang kami yang tes PNS, itu berharap supaya masyarakat harus terima PNS mulai dari SMA, anak-anak daerah utamakan. Anak-anak daerah dulu diterima, akomodir mereka sehingga tidak boleh satupun jatuhkan karena itu kan aset daerah Kabupaten Intan Jaya. Boleh ada teman-teman lain mungkin pendatang 1-2 orang, tapi utamakan itu anak-anak asli dalam hal merekrut PNS yang sekarang mulai berjalan. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya selaku anggota DPR dengan tegas menolak rencana Presiden menyampaikan transmigrasi ke Papua.
Itu tidak boleh, karena saya ini kan dari hati nurani rakyat Hanura. Pikiran rakyat hari kesempatan ini saya sampaikan kepada Presiden. Saya pikir transmigrasi yang orang-orang yang mau kirim ke Papua itu tidak terlalu penting. Tidak terlalu terpenting untuk Papua. Tetapi yang Papua butuhkan adalah bagaimana dengan pembangunan, bagaimana dengan kesehatan, bagaimana dengan pendidikan, bagaimana mensejahterakan. Sekarang kita kan membutuhkan kesejahteraan. Sekarang provinsi-provinsi baru ini kan otonomi khususnya bagaimana? Nah, kan otonomi khusus ini kan sudah mengurangi. Apa ya? Karena dia bagi dengan Papua Pegunungan, bagi dengan Papua Selatan, bagi dengan Papua Pegunungan, bagi dengan Nabire. Oleh karena itu ini kan tanggung jawab Presiden ke depan. Bagaimana menambah anggaran supaya membangun provinsi-provinsi baru yang ada. Di Fajar Baru Furnitur, selamat berbelanja.